Nah, ini saya tambahin nih. Suka baca doa itu enggak? Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa hifdzil lisan wa tilawatil Quran. Saya punya sanad dari saya Yasin. Kalau mau ngamalin saya ijazahin. Ya. وسلم ربه تبارك وتعالى أنزل الفتح عليه والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعثمان وعلي وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Fatha bil qabul tamami kulli sul wa naili kulli ma'mul bara'an minal laghi wal fudul wa ila hadrati sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina fid din khususan li muallifi hadzal kitab fadilatul Syekh Muhammad Nawawi bin Syekh Umar bin Syekh Arabi Al-Bandani wa madnihi ثم إلى حضرة فضيلة الشيخ الحبيب عبد القادر بالفقيه ثم إلى حضرة الحبيب عبد الله بالفقيه ثم إلى روي الحبيب عبد الله بن حسين الشامي العطاس ثم إلى حضرة الحبيب سقب بن هادي بن شيخ بكر بن سالم ثم إلى حضرة أبويا الشيخ محمد بن علي بن عباس المالكي الحسني ثم إلى حضرة أبويا معلم كي حجي محمد شافعي حدامي بن حجي محمد صالح الرائدي ثم إلى حضرة أبويا كي حجي باقوس منصور معمر ثم إلى حضرة أبويا كي حجي عبد الحميد عبد الحليم الداري ثم إلى حضرة أبويا كي حجي الدين بن صديق ثم إلى حضرة أبويا كي حجي الصمد بن حجي محمد ثم إلى حضرة أبويا كي حجي دمياطي بن حجي أمين وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد الله علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهون في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين بأن الله أن يناور قلوبنا وقوالبنا بنور الإيمان والإسلام والعلم والعمل وأن الله أن يغيث المسلمين ويرحم المسلمين وإلى حضرة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. Halaman 16 baris yang paling bawah. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa tharul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasili lil imamil muallifi rahimahumullahu ta'ala
wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu anhu, fa idza hadarat hadhihi thalathatu fi qalbihi qala Allahu akbar ghaira ghafilin anha ay hadhihi thalathati wa yazidu fit ta'yini istihdara ma'muman aw mu'timman aw iqtidaan aw i'timaman aw jama'atan in kana ain nawi jama'atan ma'al imami li annal mutaba'ata amalun faftaqarat liniyati wala yadurru kaunul jama'ati tasluhu lil imami aidan li annal jama'ata minal imami ghairiha minal ma'mumi fanazalat fi kullin ala ma yaliku bihi. Masih berkenaan tentang rukun daripada sholat. Flashback ke belakang. Pertama, rukun sholat itu niat dengan hati. Ketika kita mau melakukan sholat. Yang kedua, orang yang sudah masang niat dalam hatinya, hendaklah yang menghadirkan dalam hatinya satu kefarduan yang Allah wajibkan. Ketiga, dia mesti ta'yin. Ta'yin itu sholat apa? Apa sholat fardunya fardu Isya namanya ta'yin. Apa fardu subuh namanya ta'yin. Jadi tiga nih, ya. Niat dalam hati, qasad namanya. Yang kedua, menyertakan kefarduan. Ya. Ketiga, ya, ta'yin. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, fa idza hadarat, apabila telah hadir hadhihi salah satu tiga perkara tadi. Apa tadi yang pertama? Qasad, niat dalam yang kedua yang ketiga ta'yin. Udah ada di hati kami, kebayang di hati kita, ya. Qala, baru kita ucapkan Allahu Akbar. Jadi kalau umpama yang tiga ini belum hadir di hati kita, bahasnya belum kita bisa ngebayangin antara qasad, ya, ta'arud sama ta'yin belum ada nih, jangan takbir dulu. Jelas nggak? Misalnya kita masih bingung mau sholat apa, Isya apa subuh apa zuhur, berarti kan belum pasti. Nah, jangan takbir dulu. Kalau sudah tiga ini pasti, tadi pertama kedua, ketiga, nah baru hadirkan Allah. Nah, cara takbir kalau buat laki-laki di bawah kuping, di atas pundak. Kalau Imam Syafi'i, ya, sekalipun nggak ada aturan pasti yang seperti dilakukan oleh Rasulullah, tetapi bila dia wanita tidak seperti laki-laki. Kalau laki-laki cukup dia ngangkat takbirnya, nggak mesti kayak orang laki-laki. Allah, asal ngangkat ya. Bahkan ada yang memakruhkan kalau sampai ngangkat seperti laki-laki. Nah, kalau orang laki di bawah kuping, di atas pundak, ya. Sekalipun ada yang berpandangan di depan dada, gitu tuh. Itu pandangan nggak jadi masalah, ya. Jadi kalau sudah tiga ini tak hadir dalam hati, baru ucapkan Allahu Akbar.
Kan kita ngucapin Allahu Akbar tuh. Saat berlangsungnya ucapan Allah, kita ngapain? Kita niat dalam hati. Niatnya tuh. Apa niatnya kemarin? Sajahku atau aku sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Jadi baru, jadi kalau sudah karena Allah barengin ya, selesai niat karena Allah berbarengan dengan selesai kalimat Allahu Akbar. Ghaira ghafilin anha ai hadhihi thalathati, tanpa adanya kelalaian dari 3 ini. Makanya kalau orang niat kan talafuz tuh ketika takbiratul ihram kita lafazkan dalam hati. Kalau 3 ini nggak disebutkan kagak sah. Nggak ada qasad, nggak ada ta'arud, nggak ada ta'in, nggak sah. Misalnya sajaku sholat 4 rakaat karena Allah, ada ta'innya nggak? Coba perhatikan, sajaku sholat 4 rakaat karena menghadap kiblat karena Allah, ada nggak ta'in? Nggak ada. Sah nggak? Nggak, karena harus ada Jadi 3 ini nggak boleh lalai, nggak boleh lupa. Apa aja? Qasad itu tujuan. Sholat yang kita tuju sholat apa? Namanya qasad. Yang kedua ta'arud atau ta'aruf. Ya. Ketiga ta'in tahu dah sholatnya apa zuhur, apa maghrib. Nah, itu jangan lupa, harus dihadirkan dalam hati. Sampai di sini jelas? Baik, wa yazidu fi ta'ini, dan ndaklah orang yang sholat menambahkan di dalam ta'in. Apa ta'in tadi? Boleh kita sebut nama satu walaupun ta'in itu artinya menentukan. Ya menentukan sholat apa gitu. Ya, dan orang yang sholat hendaklah menambah di dalam menentukan atau di dalam menyebut nama sholat istihdara ma'muman, menghadirkan dengan menambahkan ya, menghadirkan kata-kata atau lafaz ma'muman. Boleh au mu'tamman. Ma'muman artinya sebagai ma'mum. Mu'taman orang yang mengikuti imam. Au iktidaan atau orang yang akan mengikuti. Au iktimaman atau mengikuti orang yang diangkat menjadi imam. Au jama'atan atau boleh dengan lafaz jamaah. Biasanya kalau kita menggunakan kalimat kalau kita berjamaah, kalau kedudukan atau posisi kita sebagai makmum ya, jadi boleh pakai makmuman, boleh mu'taman, boleh iktidaan, boleh iktimaman, boleh jamaatan, boleh. Kalau kita jadi makmum. Seandainya kita jadi makmum, nggak disertai tuh penambahan itu, nggak dihadirkan, sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Sah sholatnya, cuman nggak dapet jamaah, jadi terhitung kayak sholatnya sendiri. Jadi kalau sebagai makmum ya niatkan usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman.
atau adaan jamaatan atau adaan iktidaan, boleh. In kana awin nawi jamaatan, tuh ini penambahan kalimat makmum jika orang yang niat jamaatan sebagai jamaah. Ya kalau sholat sendiri jangan pakai jamaah. Kalau sholatnya sendiri nggak mesti pakai makmum, namanya salah tempat. Ya, ini kalau berjamaah ma'al imami bersama imam. Li'annal mutaba'ata, karena sesungguhnya mengikuti itu amalun, satu perbuatan. Faftaqarat, maka perbuatan itu membutuhkan liniati bagi niat. Karena berjamaah itu merupakan satu perbuatan, makanya harus disertai dengan niat. Niatlah berjamaah bagi makmum kalau posisinya makmum. Sekarang kalau posisinya imam nih, mestinya bagaimana? Kalau makmum kan makmuman. Kalau seorang jadi imam, imamah. Apakah mesti? Wala yadurru, dan tidak mengapa, tidak berpengaruh kaunul jamaati, mengenai keberadaan berjamaah itu, tasluhu lil imami aidon, maslahat di dalam mengucapkan jamaah bagi seorang imam pula. Artinya kalau dia seorang imam nggak mesti niat imamah, kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat imam wajib niat imamah. Tapi kalau sholat fardu selain Jumat nggak mesti imam niat imamah. Kenapa? Otomatis diikutin. Kayak gini, saya ambil contoh. Orang yang mengangkat seseorang jadi imam. Dia lagi sholat nih, lagi sholat sendiri. Lantas ada orang menjadikan dia imam, ya. Dia berjamaah, bikin jamaah, kan otomatis tuh. Tanpa, makanya kalau ada yang ngikutin di belakang sendiri, datang orang ngikut berjamaah, menjadikan dia imam, nggak mesti niat imam, nggak mesti. Begitupun ketika di awal sholat berjamaah, saya imam nih, saya imam, ya ini jamaah. Boleh saya niat usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin mustaqbil adat imamah lillahi ta'ala, boleh. Gak make imamah nggak boleh, kecuali hari Jumat mutlak. Apa bedanya? Karena hari Jumat wajib imam makmum wajib nggak Jumat? Wajib. Ya, makanya kalau sholat Jumat menyertakan penambahan imamah bagi seorang imam wajib dalam niat. Sementara di luar itu sunnah, hukumnya sunnah. Jadi kalau umpama Ustadz Maulana jadi imam, nggak niat pakai imamah di luar Jumat boleh. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh boleh. Sampai sholat sunat pun boleh. Sholat sunat taraweh jadi imam, nggak mesti dengan menambahkan lafadz imamah, boleh karena diikutin otomatis. Kalau Jumat kan nggak mau mesti imam, paham nggak? Kalau sholat Jumat mau nggak mau dilakukan harus
berjamaah. Nggak boleh orang Jumat sendiri. Kalau sholat 5 waktu di luar Jumat, selain Jumat boleh nggak sholat sendiri? Boleh. Selain Jumat, Isya, Maghrib, boleh nggak sendiri? Boleh. Ya, afdol berjamaah kalau orang laki. Tapi kalau Jumat mau nggak mau harus berjamaah. Bahkan syaratnya minimal 40. Ya, nggak bisa sendiri. Gitu. Jadi kalau selain salat Jumat boleh nggak niat jadi Contohnya, misalnya salat Isya ntar nih, ya. Sholli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Padahal jadi imam. Tapi afdolnya, sunnahnya tetap, ya, bagusnya pakai imamah, lebih bagus gitu. Kalau pahala kan yang bagus, ya, yang banyak, yang bagus, yang banyak. Ya, jadi saya ulang, wala yadurru kaunul jama'ati tasluhu lil imami aidan. Alasannya li'annal jama'ata, karena sesungguhnya berjamaah itu, ya, melapatkan jamaah itu minal imam, dari si imam, ghairuha, pada selainnya, minal makmum, ya, daripada makmum. Jadi imam tanpa dia melapatkan imamah, otomatis diikutin, ya. Sedangkan kalau makmum dia harus makmuman. Kenapa? Karena mengikuti, gitu. Saya nggak jadi saya nggak niat imam, tapi saya diikutin sama beberapa orang. Tapi yang makmum harus makmuman, karena dia mengikuti. Karena mengikuti ya harus makmuman. Kalau mau diikuti jangan makmuman. Fanazalat, maka berkedudukan posisi lafaz niat berjamaah itu fi kulli ala ma yaliku bihi, pada tiap-tiap sesuatu yang selayak dengan apa yang diniatkan. Ya, jadi tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. Ya, kalau makmum ya makmuman, kalau imam nggak mutlak, ya, nggak jadi syarat harus melapazkan imam. Kalau imam cukup ya sampai sini. Kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Wa yakfi linaflil mutlak. Nanti kita akan bahas salat sunnah mutlak maksudnya kategori apa. Wallahu a'lam bishawab. Ayo angkat tangan. Ayo silakan. Kalau darah haid dan bukan darah haid, biasanya seorang wanita bisa membedakan. Kalau memang itu bukan darah haid, maka dia wajib salat. Harus, kalau itu bukan darah haid. Tetapi kalau itu darah haid, belum wajib salat. Kalau itu darah haid, ya, amis, kental. Kalau encer kayak obat merah, berarti bukan darah haid. Bisa jadi istiadah, darah penyakit. Karena darah penyakit beda, kekentalannya nggak sama dengan darah haid yang keluar. Aromanya pun beda, lebih amis dari darah haid dibandingkan darah istiadah, darah penyakit. Iya. Silakan. Jadi yang ditanya kemarin itu puasa
hari ini memang kita sudah masuk di bulan Rajab, salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, di mana ada beberapa amalia yang memang dihidupkan oleh para ulama salafus saleh, baik itu amaliyah yang berkaitan secara batin maupun secara zahir. Batin dan zahir diantaranya puasa. Memang kalau menurut pakar hadis yang berkenaan tentang targhibus siyam min syahri Rajab, itu ketika ditelusuri oleh para pakar hadis banyak ditemukan hadisnya maudhu. Banyak ditemukan hadisnya hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis apa? Hadis palsu. Ya. Namun kita punya ulama yang berasal dari Banten yang punya penilaian tersendiri, yaitu Fadilatul Syekh Muhammad Nawawi bin Syekh Omar, yang kitabnya kita baca nih, juga didukung dengan salah satu pendapat ulama besar yang bernama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau menyelusuri hadis yang dianggap banyak maudhu'nya, ada beberapa syawahid. Artinya syawahid ini penyaksian riwayat lain untuk menguatkan hadis riwayat yang lain, sehingga hadis ini tidak sama sekali dikategorikan maudhu. Minimal hadisnya itu dhaif, hadisnya lemah. Dikategorikan lemah karena dari jalur penyelusuran riwayat orang yang menyampaikan hadis, sanad namanya, dari sipulan itu namanya sanad. Itu ada yang tidak memenuhi syarat, salah satu syarat yang bisa mengangkat hadis itu menjadi sahih. Karena di dalam klasifikasi hadis itu bisa diangkat menjadi sahih, ya, tergantung dari sanad orang yang menyampaikan hadis. Kedua, rawi, orang yang meriwayatkan hadis, ya. Nah, dengan matan atau redaksi bunyi hadis yang sama, namun ada perbedaan pendapat mengenai penilaian daripada sanadnya, sehingga dalam kitab Nihayatuz Zain Syekh Nawawi menganggap lemah. Sedangkan orang yang mengamalkan hadis lemah, jangankan beliau Syekh Nawawi, termasuk Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Damaskus, pengarang kitab Al-Adhkar, Imam Jalaluddin Asyuyuti, boleh mengamalkan hadis dhaif dengan tujuan fadhailul amal, untuk meningkatkan amal kita kepada Allah, boleh. Jadi kalau mereka yang bersikukuh tentang kemaudhu'an, kepalsuan hadis tentang puasa Rajab, silakan saja, ya, nggak jadi masalah. Tapi kita yang memang mempercayai bahwa hadis ini lemah, silakan puasa, mau yang sehari, mau yang 2 hari, mau yang 3 hari. Bahkan Imam Al-Ghazali 3 bulan berturut-turut. Kaum sufi dari bulan sekarang nih puasanya, Rajab sebulan, Sya'ban sebulan, Ramadan sebulan, Syawal 10 hari.
Jadi mereka puasa 3 bulan 10 hari. Kalau kita kan Syawalnya aja 6. Nah itu sufi kalau mengikuti ya. Jadi kalau kalau ada orang yang umpama bilang hadis itu maudhu, ya silakan saja. Kita ikutin mazhabnya mazhab sufi aja. Sekarang dari segi logika, ada nggak larangan hadis yang melarang puasa di bulan Rajab? Kalau dia melarang, oke, hadisnya palsu. Oke, sekarang kita minta, ada nggak hadis yang melarang bunyi begini, nggak boleh puasa di bulan Rajab? Ada nggak? Boleh hari puasa aja. Nah sekarang bagaimana kedudukannya orang yang puasa sesuai dengan amalan yang menjadi satu wiridan Rasulullah, kayak puasa Senin Kamis cuma di bulannya Rajab. Bagaimana dengan Ayamul Bait cuma di bulannya Rajab? Apa di pukul rata maudhu juga? Kalau maudhu juga di pukul rata itu di bulan Rajab, berarti yang Senin Kamis biasa puasa Senin Kamis disuruh pray dulu. Tapi kan enggak. Justru di hari Senin kita puasa, di hari Kamis puasa, karena apa? Amalan dilaporkan dalam 1 minggu di hari Kamis. Amalan kita semua tuh dilaporkan sama mereka. Makanya Nabi bahagia kalau amalannya ketika dilaporkan sama Allah dia lagi puasa. Kita pun demikian. Kalau orang laporin perihal diri kita, laporannya bagus, kita seneng nggak? Seneng nggak? Seneng. Kenapa seneng? Karena yang kita lakukan yang baik-baik. Tapi kalau yang kita lakukan buruk-buruk, kemudian laporannya jelek, ya konsekuensinya kecewa gitu. Jadi boleh, silakan aja puasa, nggak apa-apa. Mazhab sufi ambil. Baik, karena di medsos itu Rame di situ, sehingga ada yang menggampangkan juga ke askar sunnah. Iya. Kan kalau kita ke rumah kiai itu makan, kita besok puasa Senin Kamis disuruh batalin. Jadi kadang-kadang jadi menyepelekan. Iya. Ya, mudah-mudahan ini kita dapat berkahan di bulan Rajab. Amin. Sebagaimana doa kita, Allah barik lana fi Rajab Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi kalau mau dapat Ramadan doang tadi 3 bulan awalnya enggak ada. Ini saya tambahin nih. Suka baca doa itu enggak? Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa hifdzil lisan wa tilawatil Quran. Saya punya sanad dari saya Yasin. Kalau mau ngamalin saya ijazahin. Ya. Tulis. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa hifzil lisan wa tilawatil Quran. Sudah. Nah, saya ulang. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa hifzil lisan wa tilawatil Quran. Nanti saya gini bilang qabil tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaztuka hadad du'a min Rajab kama ajazani syaikhi wa murabbi ruhi. Nah, itu ada sanadnya. Insyaallah kalau ada sanadnya doanya lebih berkah.